Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah yang disukai anak milenial zaman sekarang. Waduh dari tadi di segmen pertama banyak banget tuh hal-hal yang menarik yang dibahas. Anak-anak milenial itu harus punya filter untuk berteman, untuk bersosial media. Berkelompok, terus ada sosial media, terus ada Betul. lagi insecure. Insecure. Nah seperti tadi yang dikatakan Ustaz Syam, sosial media itu seperti pisau. Bisa digunakan untuk yang baik, bisa juga digunakan untuk yang negatif. Nah tapi saya mau ke Ustadz Maulana nih, mau melanjutkan pembahasan kita hari ini. Iya betul. Ustadz mohon izin nih, ini namanya anak muda itu banyak banget zaman sekarang yang ngomong, hah gitu doang, gengsi dong gitu. Nah ini main ngomong, gengsi-gengsian gitu. benar, contohnya apa ya yang paling simpel misalnya ngopi gitu ya. Sekarang tuh kalau belum nongkrong di tempat ngopi yang fancy gitu ya, itu tuh kayaknya kurang hits gitu, kurang gaul gitu ya. Masa di warung kopi gitu ngopinya. Nah ini gimana sih cara mengatasi anak milenial terutama ya yang gengsinya itu terlalu tinggi gitu. Dan ini tuh sekarang anak-anak milenial tuh memang banyak banget, bukan hanya itu. Karena kan di sosial media itu banyak banget juga orang yang wah pamer mobil, pamer ini umur segini udah pencapaiannya banyak banget. Jadinya supaya menutupi itu. Nah mohon penjelasannya gimana Ustadz Maulana? Baik, makasih banyak Mas Mikdad. Izin Ustaz Sam yang gaul, Ustaz Sasipa yang luar biasa. Kalau cowok gaul, kalau cewek gaul lah. Oh gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengatasi gengsi yang terlalu tinggi? Hati-hati nih. Yang kerap dialami oleh anak muda zaman sekarang ini. Pertanyaan ini yang muncul. Mohon maaf, cara mengatasi gengsi harus yang pertama tetaplah menjadi diri sendiri. Itu harus dicamkan. Tetaplah menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Karena kenapa? Allah sudah menciptakan kita sesuai porsi kita, sesuai keadaan kita. Dan jangan pernah keluar dari kodrat kita. Jangan keluar daripada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dalam hal ini supaya tidak gengsi-gengsian harusnya mohon maaf tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan. Udahlah. Mohon maaf sekalipun kadangkala ada pemicu kita buat bisa seperti orang lain. Silakan kagum sama orang Korea tapi tidak usah jadi orang Korea. Menjadilah diri sendiri, menjadilah orang timur. Boleh saja ada orang suka banget dengan Justin Bieber. Boleh, tapi tidak usah menjadi Justin Bieber. Menjadilah fansnya aja atau kagum. Dan kan idola kita kan Rasulullah SAW. Satu hal buat kita lagi. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Diibaratkan kehidupan ini kalau tidak ada malu. Ya gimana? Lakukanlah sesukamu. Tapi dalam hal ini gengsi yang dimaksud di sini sesuatu yang mohon maaf ya kalau diarahkan ke negatif sesuatu yang enggak kayaknya ndak hidup kalau masih hidup saya terus kalau masih hidup kalau tidak melakukan ngapain sih terpaksa ngapain dipaksakan betul tidak nih dia lagi nonton nih betul tidak tolong ya kalau kita masih aman aja ndak apa-apa saya dari dulu dibilang kolot saya kan dulu pakai sarung terus pakai peci. Sementara teman-teman, ya Allah, gaul-gaul, ya itulah. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Ingat ya, kita tidak hidup dari omongan orang. Camkan ini, kita tidak dihidupi oleh mereka. Ingat, tapi kita harus mendengarkan menerima masukan orang sebagai pembelajaran buat kita. Makanya hindari keras kepala. Udah diberitahu ini, apalagi kalau guru yang memberitahukan, apalagi sahabat yang beritahukan. Sahabat itu kan tanda cinta. Orang tua itu kan tanda tanggung jawab. Guru itu tanda mendidik. Jadi dengarkan kata mereka. Jangan keras kepala. Apalagi mohon maaf, jangan ragu untuk meminta maaf dan jangan pelit untuk berkata terima kasih.
Waduh, Ingat ya? Masya Allah. Makasih banyak. Oh maaf ya. Harus. Karena kenapa? Dalam hidup ini kita bukan malaikat. Kita makhluk yang punya nafsu. Tapi ingat kita punya akal. Dan jangan lupa kita makhluk yang berakal. Yang punya otak, yang punya pemikiran. Untuk bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk. Waduh, Masya Allah. Ini sikap yang luar biasa dari Ustadz Maulana. Tapi itu penting banget untuk diterapkan sama anak-anak muda zaman Iya. sekarang. Karena kebanyakan itu anak-anak muda zaman sekarang itu membeli sesuatu yang bukan menggunakan uangnya untuk mengimpress orang yang tidak suka sama dia gitu. iya. Jadi capeknya 2 kali Capeknya gitu ya. 2 kali. Aduh ya Allah. Jangan tapi memaksakan untuk jangan hidup. memaksakan, nah itu kuncinya. Memaksakan diri hidup sama dengan orang lain. Betul. Kasihan orang tuanya itu. Betul, Sampai apalagi ngutang dan sebagainya supaya bisa masuk seperti Itu. komunikasi ide ya. belum punya uang sendiri, pengen ini lagi gaya-gayaan ya ngomongin soal gengsi. Aduh, mudah-mudahan kita dijauhkan deh. Baik jamaah, ini ciri-ciri zaman modern itu semuanya serba mudah, memangnya serba instan, serba praktis dan cepat gitu ya. Nah ini juga tapi mempengaruhi jadi psikologis anak-anak muda zaman sekarang bahwa berpikir segala sesuatu itu mau sukses itu cepat, mau misalnya pengen kaya itu gampang. Nah pas banget nih saya mau ke Ustazah Syifa. Ustazah mohon izin nih, saya pengen bertanya nih. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu istilahnya kalau kita tahu ada pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu Betul. anak-anak muda zaman sekarang mungkin udah lupa gitu ya. Karena ngelihat di sosial media itu banyak orang-orang kayak konsepnya mungkin menginspirasi. Padahal itu lebih banyak mengintimidasinya. Karena Betul. saya umur 30 udah bisa beli rumah, udah bisa beli pulau. Wah itu kayak gitu tuh. Nah bagaimana cara menyikapinya dalam Islam supaya anak muda ini mau berusaha. Tidak hanya pengen langsung instan aja gitu. Mohon penjelasannya Ustazah Syifa. Terima kasih silakan. Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, guru-guru saya yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, khususnya anak-anak milenial yang sedang menonton, pengen kaya instan itu adalah salah satu impian semua anak muda di zaman sekarang ini. Kalau ditanya cita-citanya apa, nggak usah anak muda, anak kecil pengen jadi apa, YouTubers katanya. Pengen jadi apa, TikTokers dan lain sebagainya. Dapat uangnya lebih cepat mungkin ya. Jadi artis dapat uangnya lebih cepat. Nah memang seperti itu dan juga kita melihat banyak di media sosial ini artis-artis atau para influence yang mereka flexing. Ini baru rame kasusnya ya. Jadi sedikit-dikit memperlihatkan kekayaannya, kemewahannya. Padahal ternyata hal tersebut tidak didapat dengan cara yang halal. Ataupun dengan cara yang baik. Islam sangat-sangat melarang hal demikian. Dalam Islam ada 3 trilogi yang sangat terkenal dan ini harus jadi prinsip kita semua. Apa itu? Yang pertama, orang kalau mau kaya, mau sukses, mau jadi orang hebat itu harus punya 3 hal. Saya yakin guru-guru kita di sini juga melalui 3 hal itu. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah ikhtiar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kata Umar bin Khattab mengatakan, usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha bohong. Jadi manusia khususnya umat Islam dia harus ikhtiar usaha terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Doa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi kalau pengen kaya doa dulu. Jangan cuma ngambil harta orang, menipu orang, flexing dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga triloginya adalah harus tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam sesuatu, ingin sesuatu, pengen mendapatkan hal apapun, banyak itu, sedikit itu, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara paling akhir. Doa udah, usaha udah, yang ketiga adalah tawakal. Jadi anak muda zaman sekarang apa perbedaannya dengan orang-orang yang sukses tidak instan? Jadi orang yang sukses secara instan dengan yang berproses itu sangat beda. Bedanya adalah pertama dalam hal prosesnya, yang kedua dalam hal keberkahannya. Banyak orang yang cepat kaya, cepat terkenal, cepat sukses, tapi ternyata hal itu hanya untuk goyatun nas, mencapai pujian manusia. Bukan pujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang yang sukses tapi berkah nih guru-guru kita lihat nih Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, sayati zamanun ala ummati yafirrunal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Akan datang nanti suatu zaman pada umatku yang mana mereka itu akan lari dari ulama.
nggak mau ngaji, nggak mau deket sama ulama, nggak mau nyari ilmu. Fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Allah kasih 3 perkara yang sangat membedakan dengan orang-orang sebelumnya. Pertama, Allah angkat keberkahan rizki. Yang kedua, Allah kasih pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman. Allah matikan, wafatkan dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah. Jadi buat apa kaya raya instan tapi tidak berkah. Lebih baik sedikit tetapi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah ini penting banget nih. Keberkahan itu berarti segalanya, percuma banyak tapi kalau nggak berkah. Mungkin tandanya salah satu berkah itu juga kita bisa menjadi manfaat untuk orang terdekat kita, untuk orang banyak ya. Jadi suksesnya bukannya di dunia tapi juga di akhirat, Masya Allah. Baik jamaah, Alhamdulillah ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama ini dari Instagram _perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di sosial media seringkali lihat teman yang suka sharing pencapaian-pencapaian mereka. Lalu jika merasa sedih, minder dan secara tidak sengaja timbul rasa iri ketika melihat itu. Bagaimana ya Ustadz? Apakah itu menjadi dosa? Ustadz Syam mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Syifa, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana minal Qur'anil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya dalam Islam ini tidak gampang orang berdosa. Jadi jangan sedikit-sedikit baru sedih melihat pencapaian orang lain udah berdosa, enggak. Kalau yang berdosa itu adalah ketika dia iri melihat pencapaian orang lain dan dia berusaha untuk menghilangkan pencapaian itu dari orang lain, baru berdosa. Ada orang tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, belum berdosa. Tapi kalau ketidaksenangannya ini berubah menjadi action yang ternyata merugikan orang lain, baru dia berdosa. Jadi subhanallah, Islam itu rahmatan lil alamin. Agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang mengajarkan kita kebaikan, dan agama yang menata hati kita. Jadi kalau ditanyakan dosa kah tidak, belum berdosa. Kalau ada perasaan iri, kemudian perasaan sedih melihat kebahagiaan orang lain, belum berdosa. Tapi ternyata itu akan merusak diri kita. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali doa. Contoh misalnya ketika Nabi Adam alaihissalam sampai di buminya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Adam pun berdoa. Doa pertamanya Nabi Adam alaihissalam yang diajarkan oleh Allah langsung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Isi doanya itu bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan Allah. Tapi isi doanya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya telah menzalimi diriku sendiri. Saya telah merugikan diriku sendiri. Karena iri hati, sedih melihat orang lain bahagia, minder melihat kebahagiaan orang lain. Itu tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri dan menzalimi diri sendiri. Makanya, Rabbana zalamna anfusana. Kemudian di ayat yang lain mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Orang bertakwa itu adalah mereka yang ketika berbuat kesalahan, fahisyah, lalu mereka juga zalamu anfusahum. Mereka bersalah kepada diri mereka sendiri, mereka beristighfar kepada Allah. Mereka mohon ampun kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi doa daripada Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Engkau ya Allah. Sungguh aku maha suci Engkau karena sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Dan kalau aku menzalimi diriku sendiri termasuk orang yang merugi jikalau Engkau tidak mengampuni dan merahmatiku. Maka berdosa tidak gampang di dalam agama kita, tapi jangan pernah meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa kecil dengan mengatakan dosa kecil ini. Padahal kita berdosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iri hati boleh kita simpan. Untuk apa? Sebagai motivasi. Iri hati untuk menjadi lebih baik daripada dia. Yang dilarang adalah hasad.
Apa itu hasad? Sesuatu iri sehingga dia berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita iri terus kita pengen orang itu jadi menderita gitu ya. Aduh, nauzubillah. itu merusak hati kan, merusak Betul, diri. betul. Waduh. Ustadz Maulana, berdiri bentar yuk. Apa itu? Ikutin kayak gini. Tuh. Ya. Tuk, 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 tuk. Itu Satu, apa sih? dua. Ini tuh. Kita bikin tok-tok, kita dance tok-tok gitu. Ayo dong. Aku ini kan enggak enak dilihat orang juga. Aduh, tapi Jangan. pasti Karena ini kita kan trending ada nih. pengikut. Oh, Nanti gitu ya? kaget Tuh orang. kan. Tapi ini biar FYP nih, biar FYP. Oh, FYP lagi. Tuh. Ya Allah. Dari segmen 1 ngejarnya FYP mulu. Nggak boleh. La Tapi, ilaha illallah. Aduh, Jangan gitu Ustaz dong. Syam. Emang gimana sih gerakannya? nih. Aduh, bukan ini. Tuh. Oh, kalau ini Wah, gampang nih, ada aduh. tutorial. Tutorialnya dulu dong. Tuh. Nih, susah tapi gerakannya apa? Loncat-loncat segala. Tapi bakal Gimana? FYP sih kalau kita kayak gini. Iya kan? Pasti trending kan? Ya udahlah itu pakai Ayo, ikutan di dance. aja tuh. Ya. Yuk, 3, 2, 1 coba. Udah dia mah. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut. Aku gak mau ikutan ah. Ya. Gampang sih ini. Ya udah deh. Kok pada Kayaknya kabur? Ustadz Maulana ngambek deh. Ya udah, jamaah alhamdulillah. Lillah. Jamaah, sebelum lanjut tausiahnya, kita lihat dulu yuk cuplikan tayangan menarik kemarin dari Alobank Festival yang telah dihadiri lebih dari 100.000 Alobank Friends. Ini dia tayangannya. Masya Allah, seru banget kan event Alobank Festival kemarin dalam rangka launching aplikasi bank digital kekinian yaitu Alobank, karena banyak sekali keuntungan yang didapat oleh jamaah pastinya kalau mendownload aplikasi ini. Tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi Alobank dengan men-scan QR barcode di bawah ini dan langsung upgrade ke Aloprime juga ya. Buka Alobank, buka masa depan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan bangga kami persembahkan Alobank untuk Indonesia. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada banyak bahasan menarik, penuh ilmu pastinya. Jadi tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.